Ketika Nabi Isa alaihissalam mulai menyampaikan dakwahnya di tengah Bani Israel, ia menghadapi beragam reaksi yang mencerminkan kondisi spiritual dan sosial masyarakat saat itu. Sebagian kecil dari mereka menerima ajarannya dengan tulus, sedangkan sebagian besar menolak, memusuhi, bahkan berusaha membinasakan beliau. Dakwah Nabi Isa tidak diterima dengan tangan terbuka, melainkan dihadang dengan berbagai fitnah, persekongkolan, dan pengkhianatan. Bani Israel pada masa itu telah jauh dari jalan yang ditunjukkan oleh Taurat yang asli. Para pemuka agama lebih mementingkan kekuasaan duniawi daripada menegakkan kebenaran. Mereka mencampur adukan hukum Allah dengan tradisi buatan manusia. Penyimpangan itu telah berakar kuat dalam kehidupan sosial dan politik. Maka ketika Nabi Isa datang dengan ajaran yang murni, menyeru mereka untuk kembali kepada tauhid dan keadilan, banyak dari mereka yang merasa tersinggung dan terganggu. Isa menegur para ahli kitab yang memutarbalikan ayat-ayat Allah, mengkritik para pemimpin yang zalim dan memperingatkan masyarakat dari perilaku munafik. Dalam situasi seperti itu, Nabi Isa tetap istiqamah. Ia tetap menyeru dengan kelembutan, memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya dan memanggil mereka kepada kebenaran. Di tengah-tengah penolakan yang keras itu, ada segelintir orang yang beriman kepadanya. Mereka adalah para Hawariyun, sahabat setia Nabi Isa yang menguatkan dakwah beliau. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Isa bertanya, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Lalu para Hawariyun menjawab, "Kami adalah penolong agama Allah." Kesetiaan mereka menjadi cahaya di tengah kegelapan, meski jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan besarnya perlawanan dari kaumnya. Namun tidak semua yang mengaku beriman benar-benar setia. Ada pula di antara mereka yang berpura-pura beriman, tetapi sebenarnya mencari celah untuk mengkhianati beliau. Fitnah demi fitnah mulai ditebar oleh musuh-musuhnya, terutama dari kalangan pemuka Yahudi yang merasa kekuasaan mereka terancam. Mereka menuduh Nabi Isa melakukan sihir, memberontak terhadap hukum, dan bahkan mengklaim bahwa beliau adalah ancaman bagi kestabilan sosial. Tuduhan-tuduhan ini mereka gunakan untuk membujuk penguasa Romawi, yang saat itu memerintah wilayah Palestina, agar menangkap dan menghukum Nabi Isa. Upaya untuk membunuh Nabi Isa pun dirancang dengan penuh makar. Mereka mengatur tipu daya untuk menangkapnya dan menyalibnya sebagai bentuk penghinaan dan peringatan bagi pengikutnya. Namun rencana manusia tidak mampu mengalahkan kehendak Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari makar orang-orang kafir dan menjanjikan bahwa beliau akan kembali di akhir zaman. Meski Nabi Isa telah diangkat ke langit, para penentangnya mengira mereka telah berhasil. Mereka menyebarluaskan keyakinan bahwa Isa telah mati disalib, sebuah fitnah besar yang kelak menjadi pondasi bagi berbagai penyimpangan akidah di kemudian hari. Sementara itu, para Hawariyun dan pengikut setianya tetap berpegang pada ajaran tauhid yang beliau sampaikan. Meski menghadapi tekanan, penganiayaan, dan fitnah yang luar biasa berat, reaksi keras Bani Israel terhadap Nabi Isa bukanlah hal yang mengejutkan jika melihat sejarah panjang kaum tersebut dalam menghadapi para nabi. Sebelumnya, banyak nabi yang diutus kepada mereka berakhir dengan ditolak, bahkan dibunuh. Mereka terbiasa menentang para pembawa kebenaran, terutama ketika risalah itu mengancam kepentingan duniawi mereka. Nabi Isa hanya mengulangi kisah pilu yang telah menimpa nabi-nabi sebelumnya di tengah kaum yang keras kepala ini. Namun dari semua ujian ini, kita melihat keteladanan Nabi Isa dalam kesabaran, keberanian, dan keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran. Ia tidak mundur meskipun tahu bahwa nyawanya terancam. Ia tidak berkompromi dengan kebatilan meskipun bisa saja memilih jalan yang lebih aman. Ia tetap berdiri teguh, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, yakin bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya meski ditentang sekeras apapun.